Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di analisa laporan keuangan, pertemuan 4, analisa pembanding, laporan keuangan lanjutan dari pertemuan ketiga ya. Untuk mahasiswa UBSI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, dan Sistem Informasi Akuntansi, Fakultas Teknik dan Informatika dengan kode 417 dan 617. ALK ya, analisa laporan keuangan. Slide-nya tidak panjang, cuma 11 halaman. Dan di halaman terakhir ada pertanyaan. Sebentar ya. Pertemuan pertama, ini keempat ya, 1, 2, 3, 4. Ini ada sub CPMK, mampu memahami dan menjelaskan konsep analisa tren. Kemudian mampu menghitung analisa tren menggunakan metode prosentase per komponen. Ketiga, mampu menerapkan perhitungan untuk menyelesaikan kasus sederhana. Kalau kemarin kan ada di samping itu ada solvabilitas, rentabilitas, likuiditas ya. Materi pembelajarannya adalah analisa tren dalam prosentase, laporan dengan prosentase per komponen. Tren dalam prosentase. Jika analis akan melakukan pembanding laporan keuangan yang lebih dari 3 tahun, lebih baik jika menggunakan angka indeks. Semua data keuangan yang dianalisa dihubungkan dengan angka indeks dalam bentuk prosentase. Dengan menganalisa lebih dari 3 tahun, maka akan diketahui kecenderungan atau tren dari posisi keuangan apakah meningkat, tetap, atau menurun. Contohnya ya, ini ada pos-pos neraca, kan ada aktiva lancar. Dan aktiva lancarnya ini isinya kas, piutang, persediaan, aktiva lancar lainnya, kemudian jumlah aktiva lancar. Kemudian ada aktiva tidak lancar. Aktiva tidak lancar ini adalah aktiva tetap. Cuma aktiva tetap tuh ada yang berwujud dan tidak berwujud. Kesannya nggak ini ya. Yang tidak berwujud itu ada goodwill, ada hak paten, ada merek dagang. Contohnya itu Indomaret. Kita nggak bisa ya beli masang buka Indomaret gitu, nggak bisa. Kecuali kita franchise ya. Jadi ada uang gitu ya. Itu biasanya untuk ikut franchise itu biasanya 3 sampai 5 tahun dan itu mahal. Dan belum tentu untung loh. Karena keuntungannya juga nanti dibagi. Kemudian ada SS, itu yang apa, kalau makanan itu kan ada bebek selamat juga ya, SS itu kan murah itu, laris, tapi kan franchise, jadi belum tentu untung juga. Jadi usaha itu ya bisa untung, bisa rugi ya, namanya juga usaha. Jadi franchise pun belum tentu untung, tapi kita udah ngeluarin uang banyak gitu. Kalau usaha sendiri kan ya seperti itulah, tidak repot, cuma bedanya tidak repot gitu loh. Masa untung sama enggak itu urusan beda, cuma tidak repot gitu loh, yang kita tidak usah ngurusi, yang penting ada uangnya gitu. Ada manajemennya. Terus sekarang kembali ke sini,
Ini ada, nanti ada mata kuliahnya sendiri ya tentang seperti itu, tentang bicara tentang franchise. Ini ada pos-pos Desember ya 2000 titik. Untuk 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012. Kemudian ngitung tren dalam prosentasenya ini 2009. 2008-nya kemana? Nggak ada. Itu nanti sebagai indeksnya ya. Kemudian 2010, 2011, dan 2012. Ngitungnya bagaimana? Jadi ini ada kas tahun 2008. Tren persentase dalam 2009 ngitungnya seperti apa? Jadi kas 2009 dibagi kas 2008. Jadi 120 dibagi 100 ketemu 1,2 kali 100, jadi ketemunya 120. Kemudian ngitung tren dalam persentase 2010 itu juga kas 2010 dibagi 2000 kas 2008. Jadi 130 dibagi 100 ketemu 1,3 kali 100 jadi 130. Begitu juga ngitung tren dalam persentase tahun 2011. Ngitungnya kas tahun 2011 dibagi kas tahun 2008. Jadi 90 dibagi 100 ketemunya 0,9 kali 100 jadi ketemunya 90. Kemudian tren dalam persentase tahun 2012. Ngitungnya untuk tren dalam persentase 2012 caranya ngitung kas tahun 2012 dibagi kas tahun 2008. Jadi 140 dibagi 100 ketemunya kali 100 jadi 140. 1,4 kali 100 jadi 140. Kemudian piutang. Tren dalam persentase tahun 2009, ngitungnya dari mana? Piutang tahun 2009 dibagi piutang tahun 2008. Jadi 880 dibagi 860 ketemunya 1,02 kali 100 jadi 102. Kemudian ngitung tren dalam persentase tahun 2010, caranya piutang tahun 2010 dibagi piutang tahun 2008. Jadi 790 dibagi 860 ya. Ketemunya 1 kali 100 jadi 100. Kemudian yang tahun 2011 tadi yang 100 tahun 2011 ya. 860 bagi 850 kan 100 ya. 1 kali 100 jadi 100, Kalau yang tahun 2010 tadi 790 dibagi 2008 860 ya. 790 bagi 860 ketemu 0,9 ya. Jadi 0,918 dibulatkan jadi 0,92 kali 100 jadi 92 ya. Kemudian yang tahun 2012
piutang tahun 2012 dibagi 2008. Jadi 840 dibagi 860 ketemunya 0,97 dibulatkan jadi 0,98 kali 100 jadi 98 ya. Kemudian untuk tahun selanjutnya bisa dihitung sendiri atau per kelompok. Nanti kalau misalnya masih salah, oh kok masih salah lagi? Bisa ditanyakan di WA Group atau di MyBest ya. Begitu juga pos-pos ini hutang sama aja ya. Ininya semuanya dibagi tahun 2009 dibagi tahun 2008. Hutang lancar tahun 2009 dibagi hutang lancar tahun 2008. Ketemu tren dalam persentase ya. Kemudian yang ini juga ada penjualan harga pokok ini juga sama. Hitungnya sama persis, tinggal cara bacanya. Cara bacanya adalah keterangan ya, ini di keterangan dulu. Untuk penghitung tren perlu ditetapkan tahun dasar sebagai dasar penilaian. Dalam contoh tahun dasarnya adalah 2008. Cara penghitungan tren tahun dasar KAS tahun 2009 adalah KAS tahun dasar 2008 adalah 100.000 dengan angka indeks 100. Sedang saldo KAS tahun 2009 sebesar 120.000. Maka angka indeksnya adalah 120.000 bagi 100.000 kali 100. Ketemunya 120% ya 100%. Ini berarti KAS tersedia dalam tahun 2009 adalah 120% dari uang KAS tahun 2008. Atau KAS tahun 2009 naik 20% dari KAS tahun 2008. Kemudian uang KAS tahun 2009 20% lebih besar dari uang KAS 2008. Tren dapat diperbandingkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Prinsip-prinsip akuntansi diterapkan secara konsisten dalam pencatatan akuntansi pada periode bersangkutan. Kemudian, tidak terjadi perubahan nilai uang dan harga yang berbeda. Laporan dalam persentase per komponen. Laporan yang disajikan dalam persentase seperti persentase dari masing-masing pos aktiva terhadap total aktivanya masing-masing pos. Pasiva terhadap total pasiva serta pos-pos laba rugi terhadap total penjualan netonya. Sehingga diperoleh dasar atau ukuran umum sebagai pembanding disebut laporan dengan persentase per komponen. Pembuatan persentase tersebut dapat dilakukan pertama, nyatakan total aktiva, total pasiva, serta total penjualan neto masing-masing dan 100%. Kedua, hitung rasio dari tiap-tiap pos dengan cara membagi jumlah rupiah masing-masing pos aktiva dengan total aktivanya, kemudian jumlah rupiah pos-pos pasiva dan total pasivanya,
Dan masing-masing pos laba rugi dengan total penjualan netonya dikalikan 100%. Contohnya, saldo piutang 31 Desember tahun 77 sebesar 1.324.200. Total aktiva 31 Desember tahun 77 5.488.400 rupiah. Maka persentasenya adalah 1.324.200 dibagi 5.488.400 kali 100%, ketemunya adalah 24%. Evaluasi terhadap common size statement adalah laporan dengan persentase per komponen dari total aktiva yang telah diinvestasikan dalam masing-masing jenis aktiva dengan membandingkan persentase tersebut dengan persentase rata-rata industri. Akan diketahui apakah investasi kita telah kurang atau melebihi batas-batas yang umum berlaku. Laporan dengan cara ini menunjukkan sumber-sumber dari mana dana yang diinvestasikan dalam aktiva tersebut. Persentase per komponen hanya menunjukkan tren dan tidak menunjukkan ada tidaknya perubahan secara absolut. Kemudian soal latihan ya. Nomor 1, jika dalam membandingkan laporan keuangan, tren persentase menggunakan data lebih dari 3 tahun, maka analisa yang dipergunakan adalah nomor 2, syarat suatu data dapat dibandingkan adalah selain konsekuensi pencatatan adalah nomor 3, jika terjadi perubahan nilai karena adanya inflasi maupun deflasi, maka pada saat analisa pembandingan laporan keuangan, data harus terlebih dahulu dilakukan tanda tanya ya. 4, membagi jumlah tiap pos yang terdapat dalam laporan keuangan dengan jumlah pos yang sama yang terdapat pada tahun dasar disebut, singkat banget ya pertemuan 4. Sampai di sini dulu. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Indah Estiani, jangan lupa subscribe ya. Kenang-kenangan di subscribe 1 kali saja untuk 1 akun ya.